Selamat pagi anak-anak kelas 6. Di pagi ini kita kembali dalam mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada pembelajaran yang ketiga, yaitu tentang variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, perlu Bapak sampaikan bahwa kita masih berada dalam keadaan darurat pendidikan akibat COVID-19, sehingga kita tidak diperbolehkan untuk tatap muka dalam kelompok besar seperti di kelas. Yang kedua, saat mengikuti pembelajaran, baik itu daring ataupun luring, kalian diharuskan memakai masker. Maksud menggunakan masker agar kita menghindari diri dari penyebaran wabah melalui udara. Yang ketiga, selain masker, kita juga diharuskan untuk mencuci tangan pada air yang mengalir. Bisa dalam bentuk wadah, yaitu menuangkan air ke dalam sebuah wadah dan diberikan keran agar saat mencuci tangan, limbahnya langsung terbuang ke tanah dan diserap oleh tanah. Yang keempat, kita juga diminta untuk menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya. Hal ini bertujuan agar kita tidak bersentuhan secara langsung dengan orang lain. Poin 2, 3, dan 4 yang disampaikan tadi merupakan anjuran kesehatan yang harus kita ikuti sebagai wujud memutuskan mata rantai penyebaran wabah COVID. Hal ini dilakukan demi keselamatan dan kesehatan kita sendiri. Sedangkan poin 1 di atas merupakan anjuran pemerintah yang harus ditaati oleh setiap satuan pendidikan, termasuk SD Negeri Ihamahu. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah anak-anak, dalam pembelajaran kita di pagi ini, tujuan pembelajarannya, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat: yang pertama, mendeskripsikan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat melalui aktivitas atletik dan atau olahraga tradisional. Yang kedua, mendeskripsikan variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan lempar pada olahraga lempar roket. Yang ketiga, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan mendarat melalui aktivitas atletik dan atau olahraga tradisional. Dan yang keempat, mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan lempar pada olahraga lempar roket. Aktivitas jalan, lari, lompat, dan lempar merupakan gerak dasar semua cabang olahraga, sehingga disebut atletik. Atletik juga merupakan sarana pendidikan untuk meningkatkan daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan ketangkasan. Pada pembelajaran ini, kamu akan mempelajari tentang lari jarak pendek. Lari jarak pendek dikenal dengan istilah lari cepat atau sprint. Untuk melakukan lari jarak pendek atau lari cepat, kamu membutuhkan kekuatan dan kecepatan. Oleh karena itu, kamu perlu berlatih secara tekun dan disiplin. Kita akan membahas variasi jalan dengan kombinasi lari.
Lari jarak pendek atau sprint adalah salah satu jenis lari yang dilakukan dengan kekuatan dan kecepatan penuh, mulai dari start hingga finish, dan pemenangnya ditentukan berdasarkan catatan waktu yang paling singkat. Selain itu, terdapat juga 3 jarak lintasan yang selalu dilombakan pada lari jarak pendek, yaitu jarak 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Dalam cabang olahraga lari, terdapat 3 macam start yang digunakan, yaitu start berdiri, start melayang, dan start jongkok. Start berdiri. Start ini biasa digunakan pada lari jarak menengah dan jarak jauh. Sedangkan start melayang, start ini biasa digunakan pada lari estafet oleh pelari nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Sedangkan pelari pertama menggunakan start jongkok. Start jongkok. Start ini biasa digunakan pada lari jarak pendek atau sprint. Untuk lari jarak pendek, ada 3 jenis start yang digunakan, yaitu start pendek. Start ini dilakukan dengan posisikan tangan sedikit lebar dari bahu dan posisikan ibu jari membentuk huruf V. Letakkan salah satu kaki di depan, bisa menggunakan kaki kanan atau kaki kiri, di mana kaki tersebut berjarak 75 cm dari garis start. Kaki yang berada di belakang disejajarkan dengan tumit kaki yang di depan dengan jarak sekitar 1 kepal tangan. Yang kedua, start menengah. Start ini dilakukan dengan posisikan tangan dan ibu jari sama seperti ketika melakukan start pendek atau bound start. Letakkan kaki yang berada di depan dengan jarak 40 cm dari garis start. Sejajarkan lutut kaki yang di bagian belakang dengan ujung jari kaki yang berada di depan. Atur jarak ujung jari kaki yang di depan dengan ukuran sekitar 1 kepal tangan dan sejajarkan lutut kaki dengan ujung jari kaki bagian depan. Yang ketiga, start panjang. Start panjang sama seperti ketika kita melakukan start pendek. Kaki bagian depan diatur dengan jarak 40 cm dari garis start. Atur lutut kaki belakang agar sejajar dengan tumit kaki di bagian depan. Atur jaraknya sebesar 1 kepal tangan. Kemudian dari tumit kaki di depan hingga ujung jari kaki yang berada di belakang. Ada 3 urutan atau langkah-langkah teknis start lari jarak pendek berdasarkan aba-aba, yaitu sebagai berikut. Aba-aba bersedia. Setelah starter memberikan aba-aba bersedia, pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok start depan dan blok start belakang. Kemudian lutut kaki belakang diletakkan pada landasan atau tanah terpisah selebar bahu. Jari-jari tangan membentuk huruf V dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap lurus ke bawah. Yang kedua, aba-aba siap. Setelah aba-aba siap, lutut ditekuk ke belakang. Lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut 90 derajat
sedangkan kaki belakang membentuk sudut 120 sampai dengan 140 derajat. Posisi punggung sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan, serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Yang ketiga, aba-aba ya. Setelah starter memberikan aba-aba ya, maka badan diluruskan dan kedua kaki menekan atau menolak dengan keras pada start block, serta kedua tangan diangkat dari tanah untuk diayunkan secara bergantian. Kaki belakang mendorong lebih kuat serta badan condong ke depan, lutut dan pinggang diluruskan, serta lakukan gerakan lari sekencang mungkin pada lintasan lari menuju garis finish. Yang berikut kita akan membahas variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi lompat melewati palang. Bagaimana cara kita melakukan variasi lari pelan dan cepat dengan kombinasi lompat melewati palang? Perhatikan gambar di bawah. Aktivitas ini membutuhkan palang atau halang rintang setinggi 40 cm. Setiap halang rintang berjarak 6,5 meter pada lintasan. Aktivitas ini dapat dilakukan secara berkelompok. Setiap anggota kelompok melakukan variasi lari pelan dan lari cepat dengan kombinasi melompati halang rintang. Posisi awal, anggota kelompok berkumpul di belakang garis start. Pelari pertama berlari pelan dan cepat dengan kombinasi melompati halang rintang. Setelah pelari pertama sampai di garis finish, pelari kedua berlari hingga finish dengan cara seperti pelari pertama. Begitu seterusnya untuk pelari berikutnya. Penilaian variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lompat diambil berdasarkan kecepatan dan ketepatan melompat. Yang berikut kita akan membahas variasi lari pelan dan cepat dalam kombinasi lompat jauh. Apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah aktivitas gerak lari diikuti lompatan dengan tumpuan satu kaki. Berikut beberapa hal yang harus diperhatikan dalam lompat jauh. Yang pertama, awalan. Awalan sangat menentukan hasil lompatan. Pelompat melakukan gerak jalan, kemudian lari sprint menjelang balok tumpuan. Pelompat menambah kecepatan lari. Pelompat menentukan kaki yang menginjak balok tumpuan. Yang kedua, saat melakukan tolakan, gunakan satu kaki paling kuat. Posisi kaki tumpuan tepat pada balok tumpuan. Pada saat bertumpu, badan condong ke depan, pandangan jauh ke depan. Yang ketiga, saat melayang, tangan diayun ke depan menggiring gerakan badan. Kaki diluruskan, kemudian sedikit ditekuk sehingga badan dalam sikap jongkok. Pandangan lurus ke depan dan fokus pada titik pendaratan. Yang keempat, saat mendarat, pelaku koordinasi gerakan kaki, kepala, tangan,
dan tumit. Tujuannya agar lompatan maksimum. Kedua tangan diluruskan ke depan, mendarat dengan kedua kaki. Saat tumit menyentuh pasir, gerakan badan ke depan. Pada gambar di atas, pelari melakukan lari pelan dan kemudian cepat, dan setelah sampai di papan tumpuan, pelari melakukan tolakan dengan menggunakan satu kaki, dan pada saat melayang, tangan diayunkan ke depan menggiring gerak badan, serta saat mendarat, tangan diluruskan ke depan serta tumit menyentuh pasir. Perhatikan animasi gambar di atas. Yang berikut kita akan membahas variasi dan kombinasi gerak dasar lari dan lempar pada lempar roket. Lempar roket atau sering juga disebut lempar turbo adalah olahraga beregu dengan tekniknya sebagai berikut. Pertama, posisi awal, berdiri sambil memegang roket. Yang kedua, lakukan variasi gerakan dasar lari pelan dan lari cepat sejauh 5 meter sebagai awalan sebelum melempar roket. Yang ketiga, pada garis tumpuan, pelempar melakukan lemparan roket sekuat-kuatnya. Yang keempat, jarak garis tumpuan dengan area target sekitar 30 meter. Pelempar harus melempar roket tepat pada area target selebar 5 meter. Perhatikan gambar di atas. Yang kelima, saat akan melempar, tarik roket ke belakang, kemudian dorong lengan dari belakang dan membuat posisi lurus, lalu lepaskan roket, kemudian ikutilah gerakan kaki untuk menjaga keseimbangan tubuh agar kita tidak jatuh. Yang keenam, skor akhir aktivitas lempar roket merupakan gabungan skor semua anggota kelompok. Demikianlah pembelajaran kita pada materi 3, pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di hari ini. Sekalipun kita tidak dalam tatap muka di kelas dan juga tidak dalam kondisi praktek, namun Bapak harap kalian dapat menyimak pembelajarannya agar kalian mampu menyelesaikan berbagai tugas atau dalam mengerjakan soal-soal evaluasi dari materi-materi yang sudah disampaikan. Sesuai tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan pada awal pembelajaran, maka kalian diminta untuk membuat rangkuman dari pembelajaran yang disampaikan di hari ini. Setiap tugas yang diberikan dari tiap mata pelajaran merupakan nilai penunjang bagi tiap siswa. Untuk itu, Bapak selalu berharap kalian tetap fokus dengan pembelajaran serta selalu tepat waktu dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas-tugas yang diberikan. Sampai di sini pembelajaran kita, dan kita akan berjumpa lagi di waktu mendatang pada pembelajaran keempat tentang seni pencaksilat. Namun sebelumnya, hari Sabtu depan, Bapak akan membuat evaluasi terkait dengan 2 pembelajaran yang sudah diberikan, yaitu pembelajaran kedua dan pembelajaran ketiga.
Kemudian kita akan membahas pembelajaran keempat di waktu mendatang. Semoga kalian tetap mengikuti pembelajaran dengan baik dan merupakan sebuah keharusan demi masa depan kalian sendiri.